Terus, Iya Mas. Iya. Oke. oke. Ya, saya tanggapi ya kalau gitu ya. Jadi terima kasih Nanda dan Faiz ya. Pertama yang perlu dikelirkan disclaimer-nya terlebih dahulu ya bahwa sudut pandang saya sebagai sudut pandang akademisi di ranah kebijakan publik ya. Atau kalau di VIA itu ada administrasi publik gitu atau administrasi negara. Karena biasanya kalau kita menyoal transportasi publik ini sebenarnya multidisiplinary sih gitu ya. Apalagi kalau berkaitan dengan impact-nya terhadap climate change gitu ya. Biasanya saya mulai terlibat mungkin 2021 ya seingat saya ya gitu ya. Apa namanya? Nah, ini akademisnya biasanya dari teknik tuh ada beberapa, ada yang dari lingkungan, ada yang dari sipil, ada yang Ya, kebakarannya tuh bahkan spesifik-spesifik gitu. Ada yang berkaitan dengan infrastrukturnya gitu ya, ada yang memang berkaitan dengan apa namanya kajian transportasinya, ekonomi kadang-kadang karena biasanya pemerintah juga butuh aspek itu. Nah, kalau dari saya mungkin dari perspektif kebijakan. Nah, kalau kita bicara ini transportasi publik, apakah hanya penumpang orang atau barang juga? Kalau di sini kami berbicaranya untuk orang aja Mas. Orang. Nah, ya karena saat ini sebenarnya berbagai kebijakan untuk transportasi publik itu orientasinya ke orang, gitu ya. Padahal sebenarnya yang juga menimbulkan kemacetan di ibu kota itu juga adalah karena kurangnya atau minimnya perhatian terhadap angkutan barang, sorry, apa transportasi apa namanya untuk mengangkut barang dari dan ke ibu kota, gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman sering lihat ya, gitu ya, kecelakaan truk-truk besar gitu ya, itu karena mereka itu apa namanya memakai truk-truk itu untuk diantaranya ya untuk kemudian menyuplai logistik gitu dari dan ke Jakarta. Dan seringkali truknya overweight gitu ya, overloaded gitu ya, lalu kemudian juga nggak terawat, supir yang ngantuk gitu ya, sehingga rawan terjadi kecelakaan, remnya blong segala macam itu ngeri banget gitu ya. Nah itu kalau dalam kaitannya dengan apa kebijakan angkutan barang itu ada sebenarnya mekanisme kebijakan namanya ODOL, over dimension overload gitu ya. Yang itu adalah kebijakan ODOL namanya gitu ya. Itu yang sebenarnya nanti arahnya untuk mengurangi apa namanya mobilitas truk-truk besar gitu. Nah, kami itu sebenarnya sedang ada kajian gitu. Ini udah tahun kedua atau tahun ketiga ya, saya lupa. Jadi pemerintah DKI Jakarta tuh sebenarnya ada punya perencana untuk mengembangkan angkutan barang berbasis rel gitu ya. Karena dianggap rel itu yang sebenarnya apa namanya paling reliable gitu ya. Untuk kalau seandainya nanti odol itu berlaku, lalu shifting ke moda transportasi lain itu adalah kereta. Karena di banyak negara-negara maju, kereta itu menjadi salah satu moda transportasi yang sangat-sangat reliable bukan hanya untuk penumpang tapi juga untuk barang. Kalau seandainya truk-truk besar itu bisa direduce dengan jaringan rel itu kereta api kan sudah relatif bagus ya termasuk KRL juga sebenarnya. Nah, itu apa namanya akan sangat baik gitu. Nah, tapi itu sebagai ini ya tambahan informasi gitu ya bahwa sebenarnya concern untuk mereduce apa namanya dampak climate gitu ya, dari apa namanya mobilitas itu ya apa namanya berbagai moda transportasi itu sebenarnya bukan hanya dari penumpang tapi juga dari barang. Itu tambahan ya. Nah, kalau berbicara mengenai transportasi publik yang mengangkut orang ya penumpang gitu ya, itu Jakarta relatif lebih baik daripada sebagian besar kota-kota lain di Indonesia gitu ya. Di antaranya karena Jakarta memiliki pendanaan yang jauh lebih baik, APBD-nya jauh lebih apa memadai daripada kota-kota besar lain di seluruh Indonesia gitu ya. Meskipun ada beberapa catatan gitu ya. Tapi saat ini katakanlah para komuter lah gitu ya, sudah relatif bisa menikmati multimoda transportasi penumpang ya, transportasi publik yang relatif oke gitu ya. Ini yang dikenal dengan istilah TOD ya. Kalau seandainya ada beberapa intermoda terintegrasi, misalnya di Duku Atas gitu ya, Transit Oriented Development. Di situ bisa ada Transjakarta, di situ ada MRT gitu ya, di situ ada LRT dan seterusnya gitu. Nah, harapannya tuh nanti akan seperti itu gitu ya. Artinya well developed sehingga kemudian
masyarakat umum itu bisa menikmati, konektivitas angkutan umum perkotaan gitu atau transportasi publik yang jauh lebih baik. Nah, selain itu juga sebenarnya yang sekarang juga diupayakan oleh, eee, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu juga, adalah adanya mikrotrans gitu ya, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, itu feeder-nya. Jadi itu untuk membantu, penumpang yang nggak dekat dengan lokasi stasiun, terminal, jadi, halte Transjakarta atau MRT atau LRT untuk bisa, eee, memakai gitu mikrotrans tersebut sebagai feeder gitu katanya untuk kemudian menuju ke sana, gitu. Nah, kalau bicara soal intensi ya, intensi, masyarakat dalam menggunakan, angkutan perkotaan. Kebetulan kami itu baru aja selesai, satu kajian, di 8 kota ya, di Indonesia itu untuk kemudian di antaranya mencoba memahami apa sih kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat di 8 kota tersebut, maaf, dalam, memanfaatkan transportasi publik. Nah itu, ini mungkin menarik sebagai pemantik diskusi ya. Jadi dari hasil, kajian tersebut, jadi, kami pakai namanya ada theory of planned behavior. Jadi theory of planned behavior itu teori yang banyak dipakai untuk memahami intensi. Jadi kalau intensi itu adalah prediktor dari actual behavior, jadi disebut dengan intensi. Nah itu ada 3, ada attitude, ada subjective norm, dan ada perceived behavioral control. Attitude itu adalah penilaian yang diberikan kepada, penggunaan transportasi, umum massal perkotaan, apakah menurut mereka itu satu hal yang baik atau buruk, itu yang pertama, secara sederhana. Kalau yang kedua adalah subjective norm. Subjective norm ini, dia biasanya akan mencoba individu akan mencoba untuk membayangkan atau merefleksikan, apakah kalau seandainya yang bersangkutan pakai angkutan umum massal perkotaan, significant person di sekitarnya, significant person itu mungkin bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan, bisa jadi lingkungan pertemanan, bisa jadi, teman-teman di kantornya. Itu kira-kira memandang perilaku menggunakan angkutan umum massal perkotaan itu sebagai satu hal yang positif atau sesuatu yang negatif. Nah, itu berkaitan dengan, subjective norm. Dan yang ketiga, berkaitan dengan perceived behavioral control. Nah, perceived behavioral control ini, secara umum lebih berkaitan dengan, kesempatan yang bisa tersedia untuk kemudian menggunakan angkutan umum massal perkotaan gitu atau transportasi publik tadi. Nah itu, kami mengumpulkan 520 responden dari, 6 kota ya, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, gitu, di 6 kota itu. Nah, yang, menarik adalah bahwa ternyata tingkat intensi masyarakat di 6 kota, tersebut itu relatif pada taraf sedang dalam menggunakan otomasi perkotaan. Ini sebenarnya satu kabar yang cukup membahagiakan gitu, karena ternyata ada potensi sebenarnya, gitu ya. Nah, kemudian kami coba untuk menggali lebih lanjut, apa namanya, eee, dari attitude, subjective norm, perceived behavioral control tadi. Ketiganya secara statistik itu secara valid untuk kemudian berkontribusi, terhadap pembentukan intensi dalam menggunakan otomasi perkotaan. Itu kalau secara statistik ya dia mampu menggambarkan sekitar, 74,6%. Jadi ada faktor-faktor lain mungkin di luar yang 3 itu, tapi based on, statistical data, si 3 faktor ini attitude, subjective norm, dan perceived behavior control dia adalah faktor-faktor yang merepresentasikan 74,6% gitu ya, berbagai faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat untuk menggunakan, transportasi publik gitu ya atau angkutan umum massal perkotaan. Nah 25,4%-nya itu mungkin faktor-faktor yang lain. Nah, artinya secara model ini robust gitu ya, bisa dipakai untuk kemudian menggambarkan situasi. Nah, dari 3 dimensi ini, attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control, yang paling powerful itu adalah attitude. Jadi, dengan kata lain, kalau seandainya pemerintah punya resources yang terbatas, itu katakanlah, perlu untuk kemudian memprioritaskan katakanlah pembentukan attitude yang positif terhadap angkutan umum massal perkotaan, itu. Nah kemudian,
Kami mencoba untuk memetakan apa sih 10 top priority issues gitu, yang menurut responden di 6 kota besar ini, itu akan membentuk persepsi mereka terhadap, intensi mereka dalam menggunakan transportasi massal perkotaan, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah akses menuju fasilitas penyedia transportasi. Itu yang paling pertama, ini menarik. Kemudian yang kedua adalah integrasi antar moda transportasi massal. Kemudian yang ketiga adalah pandangan positif orang yang dikenal dekat terhadap penggunaan angkutan umum massal. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dorongan teman dan keluarga dalam penggunaan transportasi umum massal. Yang kelima, pengaruh rekan kerja yang sering menggunakan angkutan umum massal perkotaan. Keenam, komentar positif orang lain tentang pengalaman pribadi mereka dalam menggunakan transportasi umum. Yang ketujuh, ketersediaan rute transportasi angkutan umum massal yang menghubungkan antar tempat tinggal dengan stasiun atau terminal terdekat. Kedelapan, informasi mengenai rute transportasi massal yang harus mereka lalui menuju tempat kerja yang mudah dipahami. Kesembilan, jadwal dan rute sistem transportasi yang dapat diakses melalui smartphone secara online. Dan yang ke-10 adalah frekuensi ketersediaan transportasi umum massal. Nah, itu temuan tuh gitu. Jadi, secara, umum gitu ya, responden di 6 kota itu bilang 10 priority issues itu yang kemudian perlu di-improve kalau seandainya pemerintah atau siapapun mau mendorong intensi masyarakat untuk lebih banyak menggunakan angkutan umum perkotaan atau transportasi publik. Mungkin gitu, Nanda dan Faiz. Baik, Mas. Terima kasih karena saya Mhm, juga baru tahu kalau misalnya ada kajian terkait eh, intensi faktor-faktor yang menyebabkan intensi masyarakat memakai transportasi umum ya di kota-kota besar di Indonesia gitu. Nah, eh, kalau misalnya dari hasil penelitian tersebut yang paling berkontribusi adalah attitude atau tadi yang Mas bilang penilaian yang diberikan dari masyarakat apakah transit tersebut dinilai baik atau buruk, berarti apakah yang bisa dioptimalkan untuk mengubah, untuk lebih banyak mendorong dari masyarakat yang belum atau jarang memakai transportasi umum untuk menjadi actual memakai, itu dengan eh, memperbaiki memperbaiki atau mengupgrade dari eh, fasilitas transportasi umum. Dan kalau dari yang time top priority berarti akses menuju transportasi umum itu sendiri, apakah itu menjadi hal pertama yang harus dilakukan gitu Mas? betul. Jadi, kan berarti kalau kita lihat dari top priority issues itu secara teknikal gitu ya, masyarakat berharap akses menuju transportasi massal perkotaan tuh jauh lebih baik. Dan, terintegrasi gitu. Jadi supaya mereka nggak capek-capek harus pertama sekarang yang terjadi misalnya gini, saya rumah, ini kalian tinggal di Depok atau di mana ya? Nanda sama Faiz? Eh, Nggak di saya Depok? saya Tebet kalau misalnya ke UI naik KRL, Mas. Oh, Tebet. Nanda di mana? Di Depok Mas, ngekos. Oh, iya di Depok. Nah, saya tuh tinggal di GDC ya, di daerah dekat Citayam ya dekat. Nah, dari rumah tempat tinggal saya menuju stasiun Depok Lama, atau stasiun Depok yang itu stasiun paling dekat lah, itu tuh awalnya tuh nggak ada angkutan umum gitu. Sekarang udah mulai ada tapi frekuensinya masih jarang banget, itu kayak semacam mikrotrans gitu loh yang disediakan sama Pemko Depok. Nah itu yang membuat masyarakat tuh ribet gitu loh. Jadi karena nggak ada dari dekat rumahnya tuh nggak ada stasiun, nggak ada halte yang terdekat yang bisa mereka langsung pakai gitu. Sehingga yang terjadi secara rasional pasti mereka akan setidaknya menggunakan kendaraan pribadi. Nah yang paling umum adalah motor. Nah, mereka yang kemudian mau menggunakan, transportasi KRL menuju kantornya di Jakarta, itu mungkin akan memakai motor gitu. Lalu kemudian sekarang mulai timbul penitipan motor di dekat stasiun-stasiun, jadi kantong-kantong parkir yang dikelola oleh masyarakat sekitar, gitu ya. Itu laris manis gitu ya. Atau mungkin sebagian mereka pakai Gojek gitu ya. Karena, ya itu nggak ada transportasi yang reliable, yang frequent gitu ya, dan juga tersedia di depan rumah mereka gitu. Itu yang menjadi persoalan gitu. Jadi memang tadi kalau menuju ke situ ya memang betul. Jadi perbaiki aksesnya, integrasi antar modanya, dan bagaimana mendorong
supaya orang-orang di sekitar dia itu positif gitu. Nah ini mungkin nanti secara teknis barangkali ya sebenarnya kalau memang memungkinkan kan juga perlu kombinasi perhatian terhadap improvement terhadap attitude, subjective norm, dan juga behavioral control-nya kan gitu ya. Nah dalam konteks ini nanti perlu kampanye sosial, edukasi publik dengan menggunakan social influencers gitu ya. Lalu kemudian mendorong juga keterlibatan masyarakat melalui komunitas pengguna transportasi massal, kan ada tuh angker ya, anak kereta gitu ya. Nah yang itu harusnya harus dilibatkan oleh pemerintah gitu, sehingga kemudian ini bukan tanggung jawab pemerintah aja gitu, meskipun pemerintah harus punya andil yang besar gitu, gitu sih. Nah sayangnya memang sebagai catatan ini, apa namanya, pendapat saya gitu ya, tidak semua kepala daerah itu punya awareness bahwa penyediaan transportasi publik merupakan salah satu hak asasi sebenarnya warganya. Itu yang menjadi persoalan gitu, sehingga nggak kepikiran gitu, apa, kalau misalnya di Jepang gitu ya, mungkin teman-teman pernah lihat gitu, jalur transportasinya kan pakai kereta ya gitu ya. Itu mereka aware gitu bahwa kalaupun misalnya ada satu anak sekolah yang tinggal di kampung atau desa terujung, mereka harus make sure si kereta itu berhenti sampai situ gitu. Meskipun cuma satu penumpang gitu. Karena mereka fully aware bahwa itu adalah hak asasinya masyarakat gitu. Nah di Indonesia sayangnya belum sampai sana gitu secara umum ya, gitu sih. Baik Mas, terima kasih. Hmm, Iya sih Mas, kalau dari saya sendiri kan saya sebenarnya eh bukan orang Jakarta. Saya mhm, dari Cilegon kan. Dan di Cilegon itu, jadi kalau dari Depok atau Jakarta mau ke Cilegon, ada beberapa mode yang bisa digunakan. Tapi kalau saya, bisa pakai kereta KRL. Dan itu kalau naik mau kendaraan pribadi, naik tol dari Jakarta ke Cilegon itu sekitar nggak nyampe 2 jam lah bisa mhm. nyampe kan. Tapi kalau menggunakan kereta dari Depok itu total 5 jam. Nah, Kayak iya bisa berbeda jauh gitu karena harus banyak transit juga gitu kan. iya Kemudian kalau di Cilegon sendiri, ini berbicara tentang kota yang di luar Jakarta yang secara transit udah paling bagus kalau menurut saya. Eh, eh, yang mau paling memungkinkan itu kalau hanya angkot aja kalau transportasi umum. Kalau semacam KA lokal itu menghubungkannya kan antar kota. Tapi kalau di mhm, dalam kotanya sendiri tuh hanya bisa pakai angkot gitu dan angkot kan nggak dekat dengan misalnya kompleks perumahan tertentu gitu kan. Jadi kayak harus iya, ada di mhm, dekat jalan besar itu. Itu sangat terasa sih gimana bedanya iya saya pas di Jakarta bisa pakai busway, bisa pakai KRL, bisa pakai transportasi yang lain gitu. Itu sangat mhm, terasa. Kemudian kalau lagi ke Bandung juga sangat terasa bingung mau mengandalkan transportasi umum apa itu juga sangat terasa gitu kan. iya Eh, jadi em, memang menurut saya transportasi umum eh, apa ya sangat concerning karena padahal kan mobilitas itu dari tiap warga terjadi setiap hari gitu kan untuk ke kantor untuk ke tempat sekolah gitu jadi itu sih mas iya pendapat saya sendiri. iya. Nah Kemudian mhm, hmm, bentar saya ini dulu ya, silakan. jadi sebenarnya yang Nanda sampaikan itu kan rational decision making ya. Jadi individu pengguna transportasi publik itu atau masyarakat, itu pasti akan secara rasional ngitung gitu. Kalau saya pakai kendaraan umum, kira-kira berapa kosnya, berapa lama durasi perjalanannya, nyaman atau tidaknya gitu. Kami di penelitian yang kami lakukan juga mencoba untuk melakukan itu. Jadi mencoba untuk meng-compare gitu ya, durasi waktu dari satu titik ke titik yang lain kalau pakai kendaraan umum, dibandingkan dengan pakai mobil pribadi kan sekarang pakai Google bisa ya. Jadi dibandingkan aja beberapa titik, nah kami bikin di beberapa waktu yang berbeda. Di pagi hari dan sore hari ketika masyarakat itu berangkat kerja dan pulang kerja, dan di beberapa titik waktu di antaranya. Nah itu kelihatan, jadi memang di Jakarta sendiri, itu, apa namanya, belum terlalu reliable gitu untuk jarak dekat ya, gitu ya. Tapi mungkin, keberadaan KRL gitu ya, sudah jauh lebih baik bagi para commuters gitu, meskipun udah relatif penuh ya gitu dan, apa namanya, seperti misalnya busway yang ada di UI gitu. Ini sebenarnya menarik juga sih gitu. Berapa banyak orang yang kemudian memakai
moda transportasi umum di Civitas Akademika UI aja. Karena kan juga menjadi refleksi gitu ya, apa namanya, eee, mobil itu parkir apalagi di FT ya, aduh di FT, di VIA sekarang juga kan kami ada gedung baru itu semua langsung penuh mobil mahasiswa semua gitu. Jadi, apa namanya, itu yang menjadi persoalan padahal kita punya 2 stasiun yang terkoneksi langsung dengan kampus, kita punya busway yang kemudian ada di, dekat itu ya, apa, Menwa gitu ya. Nah, tapi kan posisinya di sana gitu ya. Nah ini, apa, menjadi concern sih gitu. Artinya refleksi dari SIFA UI sendiri gitu, SIFA Akademi UI sendiri kira-kira gimana ya caranya untuk meng-encourage, lebih banyak, penggunaan transportasi publik untuk menuju UI. Adanya Bikon itu kan mungkin juga to some extent juga membantu sebenarnya, tapi masih masih relatif lebih banyak yang pengen bawa mobil sendiri kayaknya masih, gitu sih. Eee, ya monggo punten saya potong tadi, saya teringat itu soalnya, karena memang confirm sih gitu. Jadi itu yang disebut rational decision making kan gitu. Nah jadi pengambil kebijakan harus mempertimbangkan itu pasti, gitu. Meskipun sebenarnya KRL itu KRL, Transjakarta gitu ya, saya nggak tahu kalau MRT, itu kan fully subsidized sebenarnya. Nah kayak misalnya Transjakarta kenapa dia masih existing, karena itu disupport APBD gitu, APBD-nya DKI. Kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia nggak sanggup kalau seperti DKI punya Transjakarta. Tapi yang menjadi menarik, ada salah satu bimbingan saya itu neliti soal mikrotrans ya, apa, terhadap, Transjakarta ya, feeder ke Transjakarta, sempat diundang gitu oleh Transjakarta waktu itu kalau nggak salah 20 tahun ya memperingati, eksistensi Transjakarta. Nah salah satu, staf susnya bilang gitu, "Di titik ini Pak, kami mencoba untuk merefleksikan setelah 20 tahun Transjakarta beroperasi dan mereka punya punya target gitu ya, pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Jadi di dalam plan mereka, mereka tuh sekarang sudah achievement-nya tuh udah 80 sekian persen, above 80%. Cuman dia bilang gini, "Tapi di titik ini kami bertanya-tanya Pak, apakah penyediaan transportasi publik itu solusi bagi kemacetan Jakarta?" Karena Transjakarta udah lebih dari 80% nggak kelihatan efeknya gitu mengurangi kemacetan. Nah, ini juga yang menjadi satu fenomena yang perlu diperhatikan bahwa kalau pemerintah betul-betul mau serius dalam mengatasi kemacetan Jakarta itu sebenarnya quote and quote mudah, tapi harus ada political will dan ada trade off. Apa itu? Kita bisa lihat di berbagai negara maju gitu. Kebetulan saya 7 tahun di Jerman ya gitu, apa namanya, caranya adalah dengan membatasi jumlah kendaraan bermotor yang melaju di atas jalan, itu udah pasti kan ya. Kalau di Jerman misalnya nanti seleksinya apa? Seleksinya adalah berdasarkan emisi. Kendaraan-kendaraan yang emisinya bagus diberi stiker hijau, yang relatif di tengah kuning, berikutnya lagi yang jelek banget emisinya merah. Konsekuensinya apa? Hanya kendaraan hijau yang boleh masuk ke city center. Kuning itu di radius berapa, merah itu nggak boleh masuk. Jadi dia harus parkir di, lingkar radius terluar kota, habis itu nyambung dengan transportasi publik. Itu yang pertama gitu, itu yang saya ketahui ya. Nah kemudian yang kedua, transportasi publik mereka sudah sangat-sangat baik gitu. Ketika kemarin misalnya di, di Margonda sempat ada wacana mau ganjil genap, mau ada ERP ya, Electronic, Road Pricing gitu seperti di Singapura. Pertanyaannya kalau saya nggak bawa mobil, saya pakai apa gitu? Atau saya nggak bawa motor, saya pakai apa? Itu yang jadi pertanyaan, akhirnya batal gitu. Karena, transportasi publik yang existing-nya belum bagus gitu, gitu. Nah, yang ketiga adalah, istilahnya kebutuhan ekonomi. Sebenarnya kalau untuk ngatasin, permasalahan itu gampang, kita bisa ngitung berapa jumlah kendaraan mobil motor maksimal di satu ruas, misalnya ruas Margonda supaya dia nggak macet. Itu secara matematik bisa dihitung gitu sebenarnya. Tapi permasalahan utamanya adalah pemerintah tidak mau mengeluarkan kebijakan membatasi jual beli kendaraan bermotor. Itu menjadi permasalahan. Jadi harusnya kan dibatasin dong gitu, nggak dibuat loss gitu. Motor sekarang bayar 500.000 bisa bawa pulang, gitu kan ya. Mobil juga banyak kreditnya segala macam. Jadi nambah terus nambah terus nambah terus, itu secara statistik apalagi motor itu naik grafiknya. Apa namanya, itu ada kalau dari pemerintah Jepang tuh ada JUTP ya, apa yang istilahnya, research, think tank dari Jepang yang sponsor Jepang yang mencoba untuk melihat transportasi di Jabodetabek itu, mereka punya concern soal itu gitu ya. Itu mereka punya data bahwa memang tren penggunaan motor, pembelian motor itu jauh lebih signifikan loh, trennya naik terus gitu.
Nah, kapan kita bisa mengatasi kemacetan kalau keran tuh dibuka terus? Kenapa? Karena gini, secara real faktanya bahwa PAD atau pendapatan asli daerah itu paling signifikan dari sektor kendaraan bermotor, pajak kendaraan, retribusi parkir, itu di situ. Nah, ini menjadi trade off sebenarnya. Kalau memang pemerintah mau serius ngatasin itu, bangun transportasi publik yang bagus, plus pelan-pelan lah ngurangin keran jual beli kendaraan bermotor itu, nggak dibikin loose gitu. Itu sih. Dan yang berikutnya ada law enforcement. Jadi law enforcement itu yang harus ditegakkan. Kalau dulu gitu ya, motor yang nggak punya plat, nggak nempel platnya itu paling satu dua. Kalau sekarang coba lihat, banyak banget motor yang nggak ada platnya. Jadi saya curiga jangan ini motor curian gitu. Jadi sebagai satu fenomena yang seolah-olah normal. Karena misalnya fenomena motor ngelawan arah. Kalau dulu tuh paling satu dua. Kalau sekarang bahkan polisi membiarkan ada motor ngelawan arah. Itu law enforcement isunya. Penegakan hukum, aturannya udah ada tapi nggak ditegakkan. Akhirnya apa? Ya itu. Jadi chaos kan gitu ya. Dan yang menjadi menarik juga adalah secara teoritis gitu ya. Saya belum pernah sih ke Jepang, tapi kalau saya lihat Jepang itu kan juga cukup padat ya, menggunakan kereta gitu ya. Tapi mereka tuh well educated, artinya apa? Saya lupa nama istilahnya di istilah teknik ya. Jadi kalau semua orang yang menggunakan satu sarana umum untuk kemudian misalnya let's say spot atau area menuju stasiun gitu dan rame. Jadi yang membuat situasi itu macet itu karena gerak-gerik movement dari orang-orang itu yang zigzag, yang random gitu. Tapi kalau mereka jalannya lurus saja, coba kalau kita lihat di Jepang itu mereka udah well educated, mereka jalannya lurus tek tek tek, itu dijamin nggak, artinya mengurangi potensi untuk bahkan manusia itu macet gitu. Gitu. Kalau di kita kan enggak, motor lihat celah sedikit, belok kiri, belok kanan. Ya itu beberapa tamu saya dari luar negeri bilang, "Crazy Reza, saya nggak berani nyupir di sini," gitu. Bahkan teman saya dari Malaysia ya, tetangga kita gitu, "Aduh Reza crazy," katanya gitu. "Di sini nyupirnya gila," gitu. Itu motor nempel bisa nggak nyampe 5 senti gitu kan. Dari mobil itu kalau di Malaysia kan udah diwajibkan ya. Jadi setahu saya ya gitu saya dengar, mobil tuh ada sensor di semuanya gitu. Kalau di Indonesia kan hanya mobil-mobil yang premium lah katakanlah. Itu bunyi terus gitu. Karena terlalu banyak gitu stimulus yang kemudian lewat gitu. Itu menjadi persoalan kita kan gitu. Jadi itu kompleks sih gitu ya. Ada pemerintahnya yang kurang awareness, ada masyarakatnya nggak well educated bagaimana memastikan behavior di jalan raya gitu yang ini. Ya itu menjadi persoalan gitu. Jalan di sebelah kanan, pelan aja didiem-diem, nggak, dia pikir dia itu dia, jalan dia. Nyala ke kanan tapi nggak belok-belok, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Dulu itu didominasi oleh ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak juga sama. Anak-anak muda nggak pakai lampu. Saya sampai mikir, harga lampu itu berapa sih gitu. Udah pakai baju hitam, nggak pakai helm gitu kan ya. Bawa anaknya kadang-kadang gitu. Nggak pakai lampu malam-malam gitu. Apa itu keren kali ya gitu ya. Motor nggak pakai lampu, saya mikir gitu ya gitu. Itu kan persoalan gitu. Artinya mungkin berkaitan dengan edukasi juga sih. Itu sih, apapun yang tadi saya potong. Kompleks soalnya. Baik, Mas. Berarti memang sebenarnya tuh kemarin kami udah wawancara sama Mbak Nidaan juga Oh, Mbak terkait Nida. hal ini. Hmm. Nah, iya, dan eh, diinformasikan kalau memang kebijakan terkait misal untuk mau tackling kemacetan ini em, nggak bisa hanya satu gitu kan. Kayak kalau misalnya memang kebijakan memperbaiki transum, tapi harus dibarengi juga dengan kebijakan untuk pembatasan dari kendaraan pribadinya begitu. Betul, heeh. Tapi harus ada Dan solusi. Jadi kalau mereka dibatasi ya, terus mereka naik apa gitu. Itu kan persoalannya. Heeh. betul betul. Nah, em, mungkin saya pengen tanya juga nih, mungkin sedikit out of topic dan lebih ke penasaran aja, yang dapat memengaruhi dari political will dari si pembuat kebijakan ini, katakanlah Jakarta begitu, yang paling dapat memengaruhi mereka itu apa ya Mas? Em, karena kan kalau udah pakai di lapangannya, sebenarnya bisa dilihat gitu loh, kayak udah ada penelitian yang kayak
masyarakat mau memakai transum, tinggal diperbaiki saja aksesnya dan sebagainya. Tapi kenapa political will-nya itu masih kurang terlihat gitu, Mas? Menurut saya gini kan, kalau di pemerintahan itu kan kita nggak bisa menafikan itu pendekatannya top down ya. Nah, meskipun nanti, ini akan berkaitan dengan sustainability dari kebijakan yang sudah bagus. Artinya apa? Faktor yang paling penting adalah leadership-nya itu sendiri, individual leader-nya, gitu. Artinya kalau seandainya si wali kota, si bupati, si gubernur itu, awareness-nya baik, dia akan instruksikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini yang kami lagi pelajari ya, khususnya kementerian lembaga, khususnya Mendagri, Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu punya semacam kokin yang mengharuskan pemerintah daerah untuk ini. Nah, itu dimasukin ke situ, gitu ya. Jadi, itu penting ya, gitu ya. Jadi biar dikunci gitu, nggak boleh kemana mana gitu. Misalnya gitu, "Anda udah ada belum nih?" Misalnya rencana induk, transportasi. Itu kan harusnya juga ada di level kota. Tapi berapa banyak Jabodetabek aja, berapa banyak kota yang sudah punya RIT dan lalu sudah ada RIT, berapa banyak yang sudah diimplementasikan, gitu kan ya. Berapa banyak kemudian realisasinya tercapai. Nah, itu yang harusnya dikontrol. Tapi saya Mendagri juga nggak punya awareness itu sayangnya. Dia ngurusin yang lain gitu. Jadi itu ya, jadi top down approach itu menurut saya penting. Jadi si individual leader-nya, si gubernurnya, si wali kota, bupatinya, plus koersif sih gitu. Pendekatannya koersif untuk kemudian memaksa pemerintah untuk nurut ke situ gitu. Karena kalau enggak nanti mempengaruhi misalnya transferan anggaran gitu ya. Kan sekarang kan ada dana desa, ada macam-macam dari pusat gitu ya. Itu yang bisa dipotong dan tuh mereka takut pasti gitu. Nah, selain itu sebenarnya juga di grassroots ini sebenarnya setahu saya tuh, di turunan dari Arta Cita Presiden Prabowo dan Gibran, Wapres Gibran tuh sebenarnya ada satu klausul yang menyatakan, eee eee, bagaimana mengintegrasikan angkutan umum perkotaan dengan kompleks perumahan. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana membangunkan awareness dari, residential kompleks untuk mau iuran supaya halte yang ada di dekat kompleksnya itu terawat. Ini menjadi menarik nih. Gimana kita mengubah mindset, masyarakat juga untuk mau, setidaknya mungkin dimulai dari kompleks yang middle class lah gitu ya. Kan banyak pasti di sekitar misalnya di Jabodetabek kan pasti banyak yang kayak gitu, semakin tumbuh lah pasti gitu kan. Nah, mereka di-encourage untuk terlibat, punya ownership dalam upaya untuk men-generate, willingness dan juga, intensi yang lebih baik menggunakan itu dengan mereka ikut memelihara halte yang ada di dekatnya mereka. Itu butuh effort tuh gitu ya. Artinya ya kita tahu gitu, misalnya kalau di residential kompleks suruh bayar sampah aja kadang-kadang ada orang terdidik dia nggak peduli dengan itu gitu ya. Artinya dia cuman pengen ya itu, free rider-nya kebanyakan juga kan gitu kan ya. Karena nggak mungkin kita hanya mengandalkan pemerintah, harus ada ownership. Nah yang ketiga menurut saya, ini berkaitan dengan social control. Impresi saya, masyarakat Indonesia cenderung tidak memahami hak-haknya dan informasi mengenai bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasi ketika mereka merasa haknya itu diinjak. Ini, saya lagi bikin proposal untuk melakukan penelitian sebenarnya, tapi ini menjadi salah satu objek yang menurut saya menarik, artinya misalnya berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Ini agak ini ya, atau ombudsman. Saya lagi coba propose, studi komparasi yang membandingkan persepsi mahasiswa ilmu, administrasi publik dan mahasiswa ilmu politik dalam kaitannya dengan eksistensi MK di Indonesia dan Jerman. Jadi pengen lihat, asumsi saya kan mahasiswa ilmu politik dan mahasiswa ilmu administrasi publik itu harusnya secara kalau kita ngelihat mata kuliah yang mereka pelajari gitu ya, harusnya mereka lebih aware berkaitan dengan apa sih fungsi MK gitu ya, Mahkamah Konstitusi. Saya tuh penasaran gitu, jangan-jangan bahkan mahasiswa ilmu administrasi publik dan mahasiswa ilmu politik itu nggak tahu MK itu fungsinya apa, gitu. Nah, misalnya saya tanya nih gitu kali, "Kalian tahu nggak Mahkamah Konstitusi itu fungsinya apa?" Ini menjadi persoalan, padahal MK itu mengambil APBN cukup besar loh gitu, untuk bisa, untuk bisa beroperasi gitu. Tapi kita nggak tahu gitu. Nih coba lihat, mahasiswa sebagai kaum terdidik aja asumsinya itu nggak aware gitu. Ombudsman juga ada
ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa tesis S2 di VIA itu berkaitan dengan, saya lupa tuh, pokoknya intinya perilaku mengadu gitu ya, pengaduan masyarakat ke ombudsman. Nah, itu ternyata dari hasil kajian dia, masyarakat yang mengadu ke ombudsman itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar ombudsman aja di Jakarta Selatan. Itu fakta loh gitu. Bagaimana kemudian, ya ini mungkin ada banyak faktor gitu ya. Mungkin eh, masyarakat terdidik akan merasa itu bikin saya lebih lebih ribet, untuk kalau seandainya saya ngelaporin tuh malah saya pikir ribet. Ya udahlah, saya maafkan aja gitu kan. Itu yang terjadi. Akhirnya nggak ada fungsi sosial kontrol. Pemerintah ya santai aja gitu. Nah, ini menjadi satu fenomena gitu. Kalau di negara-negara maju kan gitu, yang sudah lebih dewasa, lebih matang gitu ya masyarakatnya, lebih matang komunitasnya terhadap hak-hak mereka dan bagaimana cara mereka mengadvokasi gitu, quote and quote, hak-hak mereka, itu akan berbeda. Pemerintah kan jauh lebih serius gitu. Gitu sih, ini yang perlu dibangun khususnya karena memang tantangannya adalah, secara statistik Indonesia gitu ya, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia secara general itu cuman sampai SMP, sayangnya. Kalau di Depok itu seingat saya SMA rata-ratanya. Nah, tapi nggak tahu nih gitu, artinya itu sih 3 hal itu yang menurut saya, penting untuk kemudian mendorong ya, political will gitu. Jadi top down approach dari individual leadership-nya, yang kedua dari pemerintah pusat khususnya di Kemendagri, yang ketiga itu tadi ownership dari masyarakat terhadap infrastruktur sarana prasarananya, dan yang keempat, ada empat ya berarti, law enforcement gitu. Jadi sehingga ada efek jerak gitu. Itu yang menjadi persoalan di kita kan gitu. Jadi selalu lihat ini anak, misalnya ada orang nabrak, ada pengemudi nabrak orang sampai meninggal, dilihat dulu bapaknya siapa, kan itu jadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan kita. Law enforcement itu menjadi persoalan kita. Dan ini menjadi menarik karena masyarakat umum melihat bahwa ada loh warga negara yang diberlakukan khusus, maka masyarakat yang nggak bisa beli quote and quote berbagai perangkat-perangkat untuk membuktikan bahwa mereka dekat dengan relasi kekuasaan, maka mereka akan mulai dengan penempelan stiker keluarga besar TNI, AD, Mabes, atau minimal mereka pergi ke pasar Depok untuk beli baret tentara ditaruh di depan dashboardnya, atau Pak masang tetot-tetot gitu. Itu adalah gejala yang menunjukkan bahwa masyarakat fully aware bahwa ada loh warga negara kelas 1 yang diberikan akses, diberikan fasilitas yang lebih baik. Tapi saya pikir menarik tuh. Tadi gagasan ya teman-teman, Prabu ya. Jadi setiap hari Rabu biar mereka langsung ngelihat gitu. Saya pikir itu menarik karena iya tuh sih, banyak-banyak ironi gitu. Apa yang terjadi dengan perilaku pejabat publik kita yang nggak aware bahwa mereka harusnya melayani bukan dilayani gitu. Itu sih, Nanda ya. Jadi kemana-mana. Iya Mas, nggak apa-apa Mas, terima kasih banyak. Sebenarnya salah satu alasan kami mencetuskan ide ini juga, jadi tuh sebelumnya kalau di ke Pulau Tidung kalau nggak salah ya, yang di Kepulauan Seribu itu PNS-nya setiap hari, saya lupa hari apa, udah Hari di ke Jumat, hari kantornya, Jumat, hari Jumat. nah setiap hari Jumat ke kantornya nggak boleh pakai motor gitu. Dan ini salah satu pengalaman yang didapatkan dari teman kelompok kami juga namanya Sinan karena penelitian di sana. Eh, dan PNS itu pada comply, pada Betul, mengikuti peraturan itu aja. itu top down approach namanya. Gitu kan. Jadi udah koersif aja gitu. Nanti perjelas Hmm. aja sanksinya apa gitu kan. Nanti itu, jadi mereka kalau nanti merasa misalnya ada yang curi-curi pakai motor terus merasa nggak apa-apa, itu nanti nggak ampuh lagi itu pasti. Tapi kalau begitu ketahuan, wah ini ada yang pakai motor di hari Jumat, langsung ditindak, diberikan harsh punishment, nunut mereka gitu. Emang saat ini seperti itu gitu sayangnya. Itu coercive approach tuh gitu, top down pasti. Berarti. Heeh. Hmm. Oke, oke, oke. Selama ini juga mas salah satu latar belakangnya jadi em, kalau pejabat tuh banyak yang secara tidak rasional menurut saya menggunakan strobo kalau di jalan atau ngambil jalur busway kalau mau kemana-mana itu kan kayak bikin bikin pertanyaan kayak kenapa harus seperti itu gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya juga eh, seberapa jauh kita eh, untuk
pejabat publik ini bisa membangun awareness mereka ke transportasi umum, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi seberapa jauh untuk masyarakat kita bisa punya uh, kesadaran hak tadi Mas bilang terkait social control sama ownership terhadap uh, fasilitas akses transportasi di sekitar kita, gitu Mas. Oke, ini pertanyaan yang sulit ya. Pertama, maksudnya gini, berkaitan dengan pejabat publik atau awareness tadi kan kita relatif berada pada, katakanlah pada kondisi yang memprihatinkan ya. Pejabat publik mana yang pakai transportasi publik kecuali untuk pencitraan sebentar. Itu kemarin saya lihat Menteri Pendidikan ya, karena namanya apa sih? Apa yang dari Muhammadiyah itu naik KRL gitu ya. Tapi berapa banyak yang kayak gitu? Karena mereka mereka merasa nyaman di dalam Alphard mereka, di dalam Fortuner, dalam apa mobil-mobil mewah mereka dikawal dan selalu mendapatkan akses gitu. Walaupun sekarang udah mulai ada beberapa apa warga tuh saya lihat tuh yang agak-agak nekat gitu. RI berapa mau lewat nggak dikasih, bodo amat, kebijakannya jelek gitu. Tapi itu dia beresiko di apa di apa perilaku represif aparat pasti gitu kan. Nah itu apa sebenarnya social control itu kan eh, apa sudah ada secara nature dengan sosial media ya. Terakhir tuh yang Alphardnya si Raffi ya kalau nggak salah itu yang kemudian rame. Nah itu kan sebenarnya social control ya gitu ya. Hanya nanti gimana caranya mendesain supaya social control melalui sosial media itu menjadi lebih berpihak pada kepentingan umum gitu. Karena sekarang nggak menafikan ya setiap pejabat publik punya buzzer gitu. Yang sayangnya masyarakat kita lagi-lagi nggak punya istilahnya itu apa namanya maturitas dalam bersosial media gitu untuk kemudian membedakan mana sih informasi yang itu tuh perlu diteliti lebih lanjut mana yang enggak gitu karena ya bahkan kaum terdidik juga seperti itu gitu ya. Ini yang seringkali saya sampaikan kalau kita lagi kalau saya diminta untuk jadi narasumber di berbagai kementerian lembaga dalam kaitannya dengan evidence based policy atau pengambilan kebijakan berbasis bukti di mana kita itu tidak terbiasa untuk menanyakan metodologi gitu. Jadi misalnya contoh gitu ya, misalnya tiba-tiba 95% mahasiswa UI mengalami gangguan kejiwaan di masa pandemi. Langsung orang rame, nggak dicek dulu, itu samplingnya siapa gitu, berapa orang, bisa dipertanggungjawabkan nggak, dia pakai teori apa, kan gitu kan harusnya. Enggak, langsung rame. Jadi budaya cross check, check and recheck itu minim sekali di kita gitu. Dan itu lagi kembali lagi ke ini ya, jadi yang saya pahami, jadi kalau misalnya di Jerman yang saya tahu ya gitu, kalau ada menteri diwawancarai, itu yang muncul itu bukan cuma nama dia sama menterinya, tapi partainya. Jadi si namanya Angela Merkel, kanselir Jerman misalnya gitu ya, dulu ya. Partainya CDU. Kenapa kok ada partai? Karena masyarakat di sana terdidik kalau ada apa nih partainya yang pertama kali akan dicari. Gitu. Kalau di kita partai politiknya nggak jelas. Nggak ada kejelasan ideologi. Pokoknya yang untung ya dia ke situ. Jadi mau kanan kiri semua ambil gitu. Itu persoalan sistemik juga sih sebenarnya. Nanti ini akan berujung ke jadi kalau misalnya tadi ya, kalau di Jerman misalnya mau cari mana ya partai yang udah pasti dukung gagasan untuk mendorong lebih banyak orang pergi ke Green Party, udah pasti dukung itu. Karena ideologi dia hijau gitu. Nah kalau di kita mau pergi kemana? Bingung partai mana, nggak jelas ideologi, nggak ada. Gitu. Kita mau pergi ke wali-wali juga sekarang bermain politik, jadi anggota dewan juga kan gitu kan. Yang konon katanya idealismenya mau memperjuangkan bla bla ya begitu udah jadi persoalan. Nah, menurut saya ini yang penting adalah untuk membangun island of integrity, bahasa kerennya ya. Maksudnya apa? Island of integrity itu adalah dari situasi yang itu tadi memprihatinkan itu gimana kita pelan-pelan bangun satu pulau yang itu isinya orang-orang quote and quote orang-orang yang bener gitu loh, yang waras gitu. Misalnya contoh tadi pejabat publik. Nah, ini mungkin saya pikir mahasiswa punya andil yang besar. Yang pertama dalam kaitannya dengan ownership tadi gitu ya. Awareness tadi untuk kemudian melakukan social controlling gitu terhadap ini. Teman-teman bikin gitu, aliansi komunitas gitu ya di antara mahasiswa gitu ya, UI atau mungkin Depok aja gitu. Untuk kemudian apa namanya, memberikan perhatian terhadap pembangunan Kota Depok atau terhadap transportasi umum di Kota Depok. Di situ dimulai tadi misalnya dengan UI deh gitu ya. Gimana caranya nanti teman-teman komunitas itu gimana caranya supaya mahasiswa UI, dosen UI, tendik yang kerja di UI
pengunjung yang akan nantinya ke UI itu mau menggunakan KRL dan busway. Misalnya gitu, dimulai dari situ aja dulu. Gimana caranya mendesain supaya mobil yang sekarang terparkir panjang di parkiran-parkiran FEB, di parkiran FT, dan seterusnya itu mau beralih. Pahami sebenarnya, apa yang menjadi rasionalitas decision making mereka sehingga mereka mau bawa mobil. Oh, biar dibilang keren, oh biar dibilang nggak kere misalnya gitu ya, oh gengsi dong kalau dia bawa. Karena bahkan di VIA sendiri gitu kan, teknik-teknik bilang itu dosen bilang mobilnya bagusan mahasiswanya daripada dosen sama tekniknya. Yang bahkan datang ke kampus itu dengan ojek karena nggak punya kendaraan sama sekali gitu. Itu ya walaupun kita bilang itu punya bapaknya semua sih gitu. Nah, tapi maksudnya itu kan yang terjadi. Nah itu yang perlu dipahami gitu secara saintifik. Itu dibangun Island of Integrity mungkin dimulai dari UI, dimulai dari aliansi nanti beberapa kampus di Depok. Gimana caranya mengkondisikan itu gitu. Supaya pejabat publik itu malu nanti gitu. Ketika kemudian mereka nggak jadi role model. Yang menjadi persoalan sekarang kan itu tadi, kalau enforcement nggak bertindak tadi, mereka masuk ke jalur busway, plat plat mobil dinas itu ganti-ganti aja sesuai dengan kesukaan dia, gitu kan. Dan ya merasa ya itu hal yang wajar gitu. Itu yang menjadi persoalan gitu, dan pejabat publik sudah terbiasa dalam zona nyaman gitu. Sehingga kemudian mereka nggak merasa perlu untuk kemudian, mengikuti tekanan dari pihak manapun gitu, kecuali yang dianggap itu berpotensi membahayakan karir politik mereka gitu. Itu kan yang menjadi persoalan gitu. Jadi bangun island of integrity sih menurut saya gitu. Dari komunitas-komunitas kecil mudah-mudahan itu menggelinding snowball menjadi efeknya lebih besar gitu. Itu sih menurut saya, artinya harapan besar di mahasiswa sih sebenarnya gitu. Gimana ya caranya dari proyek-proyek kecil aja gitu tadi tuh. Gimana caranya supaya mahasiswa UI itu lebih banyak menggunakan transportasi publik. Bikin kajian, apa sih yang bisa membantu mereka untuk milih transportasi publik, kenyamanannya misalnya, gratis gitu atau affordable, apalagi apalagi. Nah itu kemudian didiskusikan dengan pihak rektorat juga, dengan organisasi kemanusiaan yang lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu. Itu sih menurut saya. Tapi lagi-lagi nanti kan ke political will rektornya, political will wali kota Depoknya gitu ya. Itu sih. Tapi ini kan mumpung nih wali kota Depok, kebetulan saya gabung jadi tim tenaga ahli untuk penyusunan RPJM di Kota Depok gitu ya. Itu di antara misi saya ya, saya mencoba untuk memastikan kolaborasi dengan perguruan tinggi gitu. Dan memasukkan indikator-indikator yang bisa membuat mereka nggak bekerja business as usual gitu. Ini yang kemarin saya pribadi gitu, on mission itu menekankan supaya ada kolaborasi yang lebih baik antar dinas yang terkait. Ada kolaborasi yang lebih baik dengan, kota, kabupaten kota yang bertetanggaan, Jabodetabek, Punjur, itu kan ada istilah itu ya, kawasan aglomerasi. Ada kolaborasi yang lebih baik dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta dan Banten gitu. Itu kan jadi persoalan kita, termasuk soal hutan perkotaan itu nggak bisa Depok mikir sendiri, Bekasi mikir sendiri nggak bisa. Dia harus ada keselarasan gitu, planning yang dimiliki oleh masing-masing entitas, pemerintahan daerah itu gitu. Nah ini menjadi persoalan kita gitu. Karena sekarang tuh pakai kacamata kuda semua gitu, bahkan di satu satu kota sendiri mereka nggak lihat dinas lain kerjaan apa. Di nasional pun juga sama, itu yang menjadi persoalan. Kenapa kemiskinan nggak pernah terpecahkan, kenapa kemacetan nggak pernah terpecahkan, karena mereka nggak ngobrol. Itu yang saya temukan gitu, di Kementerian Perhubungan misalnya gitu ya. Itu ada tadi kan ada odol, overdimension overload itu adalah kokinnya katakanlah, yang dimiliki oleh, Dirjen Hubdar, Hubungan Darat. Nah, kemudian, pengembangan, angkutan barang berbasis rel itu punyanya Ditjen KA, Kereta Api. Kalau mereka mau duduk ngobrol, ini lebih cepat sebenarnya. Kalau odol diberlakukan, truk-truk yang mensuplai logistik kan nggak bisa masuk, itu pasti akan pengaruh ke harga, pasti, komoditas pokok gitu. Harus ada shifting mode kan, shifting mode itu ya ke kereta. Kalau si DJKA sama Hubdar duduk bareng gimana ya caranya? Itu lebih cepat gitu. Karena odol itu udah berapa kali tuh mundur 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 terus. Saya lupa deh itu misalnya let's say pertama 2000 nggak berhasil mundur. 2005 mundur, 2010 mundur, gitu aja terus. Jadi nggak pernah tercapai itu odol gitu. Ya simply karena mereka nggak pernah duduk bareng. Itu yang harus diperjuangkan sih gitu. Artinya ya
kita gitu sebagai, kaum terdidik itu juga harus mengambil peran, tidak kemudian menjadi menara gading yang nggak punya kontribusi apa-apa gitu. Itu sih. Jadi kalau pertanyaan itu ya mungkin bangun island of integrity lah istilahnya gitu. Nggak mudah sih gitu. Tapi itu mungkin menjadi sesuatu yang penting ya sebagai kita tanggung jawab moral kita sebagai orang yang memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata tingkat pendidikan orang Indonesia yang cuma sampai SMP. Gitu sih. Baik, terima kasih Mas. Em, Menarik juga sih berarti ya kayak kalau poin yang bisa saya ambil berarti kolaborasi di antara lembaga-lembaga pemerintah ini sangat-sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang bisa win-win situation buat semuanya gitu. Dan juga dari partisipasi masyarakatnya sendiri. Jadi peran multi aktornya itu. Kemudian em, ini em, gimana ya? Kalau menurut Mas nih Mas, dengan disahkannya eh, revisi Undang-Undang TNI yang kemarin itu Revisi undang-undang apa? ada eh, RUU TNI Mas yang baru disahkan. Oh TNI, oke, heeh. Iya Heeh. iya itu. Apakah akan ada efek ke depannya ke penggunaan transportasi umum oleh masyarakat ini? Karena dari yang saya lihat juga, kemarin saya baru ada lihat gitu postingan di Twitter di KRL itu baru ada stiker baru eh, dilarang membawa senjata api kecuali kalau nggak salah TNI dan Polri kalau nggak salah gitu. Dan kalau misalnya implikasinya akan ada penjagaan yang lebih ketat gitu Mas. Apakah ini akan mempengaruhi eh, willingness orang-orang untuk memakai transportasi umum gitu? Saya nggak ngikutin detail ya, tapi kayaknya kalau implikasi langsungnya minim sih. Karena RUU TNI kan dia nggak berbicara soal transportasi ya. Itu lebih ke, apa namanya, kewenangan yang kemudian menjadi political interest dari mereka yang memperjuangkan RUU TNI itu gitu ya. Artinya itu kan sebenarnya ya kalau saya sebagai orang yang awam ya, artinya nggak saya disclaimer saya bukan expert di bidang itu ya, karena selama ini TNI merasa tidak cukup terfasilitasi sebagaimana layaknya polisi ya gitu, yang memiliki fleksibilitas luar biasa dalam menduduki posisi-posisi penting di luar dari kedinasannya, gitu. Tapi kalau implikasi terhadap transportasi publik kayaknya kayaknya nggak ada direct implication deh, menurut saya ya, gitu. Baik, Mas. Mungkin kalau dari saya cukup gitu pertanyaannya. Mungkin kalau dari Faiz, gimana? Ya, kalau misalnya dari saya, tadi kan saya dari tadi tuh kepikir mulu yang tadi Mas tadi kan pengen apa namanya bikin jurnal terus habis itu yang bilang kalau misalnya Mahkamah Konstitusi ya, kalau misalnya kerjanya itu ya apa. Terus saya kan kayak ini seingat saya aja ya kalau misalnya MK tuh kalau misalnya nggak salah kalau misalnya kerjanya kalau misalnya kayak misalnya bubarin partai politik kalau misalnya ada apa gitu. Nah mungkin kalau misalnya hari kebiasa-biasaannya saya nggak tahu sih kalau misalnya MK tuh kayak kerja itu ngapain sih? Saya juga nggak tahu sih itu. MK ngerjain ngapain kalau Iya misalnya. makanya. Itu jadi, padahal MK juga dia bisa loh memfasilitasi. Jadi selain ombudsman, MK dia juga bisa memfasilitasi, keluhan masyarakat yang merasa hak asasinya dia itu terinjak oleh lembaga pemerintah, gitu. Nah, cuman karena memang itu kedewasaan kita dalam berpolitik lah katakanlah gitu, kedewasaan kita berkaitan dengan bagaimana kita mengadvokasi hak kita yang relatif minim itu yang menjadi persoalan. Padahal itu kan APBN loh gitu. Itu yang aduh, ya itu persoalan kita gitu. Termasuk juga misalnya kalau di negara-negara maju perlindungan konsumen nih, kalau di kita ada YLKI ya. Kalau di negara-negara maju ada produk yang dia tuh masukin sesuatu yang nggak ada. Jadi misalnya ada produk makanan bilang daging sapinya 70% gitu misalnya. Tapi kemudian ternyata di produknya itu nggak ada. Itu kalau di negara-negara maju misalnya Jerman ya setahu saya itu kuat banget loh si YLKI-nya ya. Bisa bisa gulung tikar tuh si perusahaannya karena law enforcement-nya bagus banget. Kalau di kita kan enggak gitu, kadang-kadang misalnya susu ya gitu, ada yang sekarang bilang berbagai susu, UHT gitu ya,
itu yang atau susu kental manis itu bukan susu lagi gitu loh, udah yang lain diisi sih, tapi dia mesti bilang susu kan itu kan penipuan gitu kan sebenarnya kan gitu ya. Tapi ya itu tadi sih gitu, karena awareness kita gitu ya untuk membangun sosial kontrol yang khususnya dari masyarakat terdidik itu yang masih minim sih menurut saya. Bahkan mahasiswa gitu sebagai kaum terdidik gitu. Itu sih banyaklah isunya gitu berkaitan dengan misalnya juga apa transparansi, isu transparansi berkaitan isu partisipasi publik. Itu masih sekedar formalitas aja karena memang pressure-nya nggak setinggi itu gitu. Satu data kan ada kalau di dalam berbagai ini kan ada satu data apa namanya Indonesia, ada apa segala macam. Itu kan ada rules-nya gitu ya. Misalnya bukan cuma sekedar naruh data terus bisa diakses. Data itu harus aktual, bisa apa namanya di-generate untuk menghasilkan satu kajian tertentu, dan yang ketiga itu nggak ada copyrights-nya misalnya gitu. Nah kayak gitu-gitu kan gitu kan. Nah ini yang kayaknya masih banyak nih PR kita gitu. Kalau saya sering bilang kalau di teman-teman ilmu administrasi negara tuh tenang aja begitu kalian lulus masih banyak masalah yang bisa kalian kontribusikan untuk dipecahkan lah, itu hikmahnya setidaknya gitu. Saking masih banyaknya persoalan yang harus diperbaiki gitu. Tapi saya pikir tadi sih kalau teman-teman concern berkaitan dengan transportasi publik mungkin menarik untuk bikin tadi Island of Integrity, komunitas yang punya concern ke situ. Nanti apa bikin apa namanya audiensi gitu. Mulai dari Depok aja gitu. Itu saya pikir menarik sih, atau mulai dari kampus aja dulu. Gitu. Saya pikir banyak sih pendukungnya gitu. Hanya nanti proposalnya harus make sense kan gitu ya. Dan nanti mungkin untuk politisi perlu untuk kemudian dipikirkan gimana caranya supaya mereka dapat panggung kan gitu kan ya. Bagaimana kemudian memastikan supaya mereka merasa wah kalau dipenuhi ini dia bisa maju 2 periode gitu kan. Nah kayak gitu-gitu ya. Itulah politisi gitu kan. Mereka selalu berpikir gimana caranya begitu mereka berkuasa terus berkuasa sampai kapanpun kan gitu kan. Nah itu rasional gitu. Itu rational decision making gitu. Itu sih, Ais. Mungkin saya juga pengen kayak nambahin kan tadi kalau misalnya di Indonesia itu kan apa ya? Mungkin kayak law enforcement, tapi kalau menurut saya paling kayak kalau misalnya di kayak misalnya bukan kaum menengah dan kaum ke bawah, kalau misalnya enforcement itu kayak menurut saya itu masih medium ke high. Tapi kalau misalnya tadi yang ke udah ketinggi lagi kayak misalnya influencer ataupun ke yang sudah pejabat dan yang lain-lain itu dijadikan eh, kalau kita ngeliat jadi law enforcement. Terus dikarenakan kita melihat misalnya si publik itu melihat masyarakat yang lebih atas itu kenanya law enforcement, makanya kita sebagai yang kena yang medium sama high, jadi yang tadi yang apa namanya yang beli topi TNI itu buat apa ya loophole lah kalau misalnya kita jadi kelihatannya dari luar tuh emang kena dari apa kita tuh emang kayak masyarakat yang emang ininya pejabat. Makanya yang saya lihat tadi dikarenakan Indonesia itu kalau misalnya enforcement-nya itu tuh masih enggak ke semuanya, makanya yang emang yang merasa tidak adil mencari loophole supaya haknya itu tuh sama sama yang di atas itu sih yang saya lihat tadi ya kalau misalnya itu. Iya, dan jadi harus ada pemahaman kultural sebenarnya. Hmm. Jadi ini intermezzo nih ya. Saya pikir menarik. Jadi ada namanya, jadi ada satu manajer IBM pertama itu namanya Hofstede. Dia itu pernah melakukan studi kultural untuk membandingkan budaya di berbagai negara berbasis pada data yang dia peroleh dari pegawai IBM ketika itu di seluruh dunia. Ini saya share sedikit ini apa Hmm. untuk mengelaborasi itu ya. Hmm. Nah, udah kelihatan ya. Hmm. Nah, ini kalau kalian tertarik, kalian nanti bisa bisa visit ini culturefactor.com ya, dekat. Nah, ini punyanya Hofstede. Nah, ini di sini kita bisa type in negara manapun gitu. Ini sebagai komparasi saya Jerman sama Indonesia ya. Yang Jerman yang orange, Indonesia yang. Nah, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti bisa teman-teman baca kalau teman-teman tertarik ya. Nah, yang menjelaskan fenomena tadi itu ada di power distance. Jerman 35 cenderung rendah, Indonesia 78. Ini artinya apa? Power distance ini menunjukkan toleransi yang dimiliki oleh masyarakat di negara tersebut terhadap adanya kesenjangan antara mereka yang punya power
antara mereka yang kaya dengan mereka yang nggak punya power, mereka yang miskin. Mm-mm. Indonesia tuh tinggi banget di power distance. Artinya apa? Masyarakat Indonesia memaklumi kok kalau ada pejabat yang itu dilayani lebih baik daripada mereka sendiri. Ini kultur Indonesia, gitu. Individualismenya kalau di Jerman tinggi banget, Indonesia kolektivisme dia. Nah, tapi kan ini dengan memahami ini kita perlu pahami, oh berarti caranya tadi mungkin konsisten dengan riset yang saya temukan, hasil kajian yang saya temukan kan. Significant person itu orang kantor gitu ya, orang teman terdekat, keluarganya. Kalau dia lihat positif itu, ini akan berpengaruh gitu. Hmm. Jadi maksudnya itu apa namanya sebagai enrichment lah gitu ya, bahwa dalam Hmm. kaitannya dengan proyek perubahan apapun di tengah masyarakat harus melihat kultur kan gitu. Nah itu tadi menarik gitu. Sayangnya memang Hmm. based on data, kultur kita sangat-sangat menoleransi adanya kesenjangan power, kesenjangan layanan gitu ya. Yang ini menjadi persoalan gitu. Ya kalau bagi kita yang tapi itu kultur kita gitu, itu budaya kita gitu. Itu sih gitu. Ya nanti mungkin ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja nanti atau mungkin sekarang ketika berinteraksi dengan birokrat itu pasti akan ada seperti itu gitu. Apa namanya, perasaan kalau kita sebagai anak muda itu kemudian dilihat setengah mata, tapi kalau kita mewarnai rambut kita jadi lebih putih itu akan lebih didengar. Itu masih kultur kita tuh, gitu. Apa namanya, hal semacam itu gitu ya. Apa namanya, bagaimana kemudian istilahnya nih ya, kalau diskusi di antara ya saya masih relatif muda lah gitu. Eee, bagaimana kemudian kita kalau kita hadir di dalam rapat-rapat dengan kementerian lembaga, dengan pejabat kementerian lembaga, itu kalau bisa pakai batik. Tahu nggak kenapa alasannya? Supaya kelihatan lebih tua. Karena dalam kultur kita iya loh, dalam kultur kita orang yang terlihat lebih tua itu lebih didengar daripada, anak muda, anak kemarin sore nggak ngerti apa. Padahal kan belum tentu, apalagi sekarang di era di mana anak-anak muda punya jauh lebih banyak opportunity untuk kemudian mengetahui lebih banyak daripada generasi sebelumnya kan gitu. Tapi masih ada esensi seperti itu gitu. Gitu sehingga kemudian juga kadang-kadang dan strateginya kalau dalam kultur itu kan ya, kita harus memastikan sebelum kita apa namanya, memberikan masukan, kita harus diasosiasikan dengan somebody yang mereka hormati atau mereka respect atau mereka anggap itu senior. Misalnya, kalau kalian datang misalnya gini, kalau kalian datang ke Bapeda pertama kali sama wali kota, nah itu akan melekat image, wah ini dia kalau ada apa-apa dia bisa langsung lapor ke Pak Wali. Itu kan berbeda ketika kalian datang sebagai mahasiswa. Itu kan dipandang sebelah mata. Terkadang ya gitu ya. Itu kultur kita, itu kultur tuh gitu, kultural gitu. Dan tuh bagaimana kemudian birokrat kita bekerja gitu. Dia masih melihat siapa gitu. Ini dibawa oleh siapa gitu. Saya pernah punya satu story ketika saya ngurus akte lahir anak saya ya. Kebetulan dua anak saya lahir di Jerman, saya ngurus akte lahir ya. Di dua waktu yang berbeda, satu sebelum pandemi, yang kedua setelah pandemi. Jadi ketika pandemi itu kan harus ke Dukcapil ya, Kota Depok itu di, apa, Balai Kota Depok lah gitu ya. Nah itu yang terjadi ada ketika saya datang, itu nggak ada kejelasan ini tuh saya harus kemana dulu, habis itu kemana tuh nggak ada, informasi mengenai alur layanan tuh nggak ada. Jadi saya lakukan adalah saya nanya sama orang yang datang duluan, "Bapak, Ibu ini gimana sih prosedurnya?" Gitu ya. Yang kedua nggak ada queuing line. Yang ketiga, sarana untuk apa tuh, cuci tangan, sabun itu kosong. Jadi, si water tanknya kosong, sabunnya udah kosong. Berikutnya adalah si, apa, penyedia layanan, Dukcapilnya itu, satu mbak-mbak itu teriak-teriak karena nggak ada toa, nggak ada pengeras suara, dan dia cuma satu-satunya orang yang kemudian melayani, kemudian semua orang berkerumun di depan, apa namanya, meja layanan itu, gitu. Akhirnya yang saya lakukan apa, saya foto, set 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 set, saya kirim ke teman saya yang kebetulan anggota dewan di DPRD Kota Depok. Saya kirim aja, "Bang, tolong dong nih coba lihat nih Dukcapil kondisinya, begini begini begini, bisa nggak? Tolong dong kasih tahu biar diperbaiki." Nggak nyampe 1 hari, besoknya langsung di-forward ke saya, apa, respons dari, kepala dinas, ibu kepala dinasnya ketika itu, "Terima kasih Pak atas perhatiannya," terus difoto, "saat ini sudah tertib, queuing line-nya udah ada."
udah ada apa informasi ini loh alur layanannya, udah bagus lagi, ada isinya airnya, sabunnya udah ada. Si orang petugas layanannya nggak perlu teriak-teriak, udah ada toa yang bagus. Sambil diiringi, Bapak kalau berkesempatan berkunjung mari ke Dukcapil ke Depok. Bisa dibayangkan nggak kalau pada saat itu saya ngomel-ngomel, pasti nggak didengar sama mereka, orang gila itu, gitu kan. Itu Indonesia, karena sangat-sangat melihat itu tadi gitu ya, pendekatan power gitu. Itu sih, itu refleksi sih gitu. Jadi makanya strateginya top down gitu, kohesif gitu. Ketika mereka ngelihat yang nyampeinnya somebody yang mereka anggap powerful, bisa membahayakan posisi dia, misalnya kalau si Valinasnya nggak responsif, dia teks apa, dia kirim WA atau SMS ke wali kota, mungkin bisa dicopot dia, kan gitu kan. Makanya langsung responsif. Sayangnya itu masih kultur kita, gitu, gitu. Ah, mungkin saya pengen menanggapi juga sih Mas. Kan eh, untuk tugas ini sebenarnya kami juga pengen wawancara dari KAI sama Transjakarta kan. Nah, saya udah nge-reach out melalui akun Twitter dan WhatsApp dari KAI, tapi sulit banget gitu buat mendapatkan respon. Itu salah satunya. Terus kemudian eh, kami kan enforcement-nya mau ke pejabat publik ya. Tapi menjadi pertanyaan juga kayak gimana caranya kita bisa memulai dialog dengan mereka, harus kemana gitu. Itu udah jadi agak, mungkin kami juga masih kurang kurang informed, tapi itu masih menjadi pertanyaan juga sih kayak kemana kami bisa berdialog dengan pejabat publiknya itu. Itu sih Mas tanggapan dari saya. eh ini aja sih, kalau kayak gitu kan nanti perlu ordal ya. Jadi dalam konteks ini di FT itu ada namanya Polar UI. Polar UI itu biasanya mereka yang apa sering banget kajian-kajian dengan Disub tuh. Nah itu saya nggak tahu di kalau di FT itu ada apa ya? Kalau yang berkaitan dengan angkutan itu apa ya kira-kira ya? Mungkin Faiz lebih paham. Nah lewat situ, lewat dosen-dosen di situ, apa supaya nanti diperkenalkan gitu, baru kemudian enak masuknya. Karena emang itu menjadi persoalan sih kita gitu. Ini mahasiswa saya di Kementerian Keuangan udah ada surat resmi dari VIA nggak ditanggepin. Jadi apa namanya itu yang perlu dibantu sama dosen kali ya. Coba cari apa namanya dosen di eh, saya nggak tahu itu apa ya kira-kira yang sipil, bukan sipil atau apa ya kira-kira ya. Di FTUI itu ada namanya Polar UI. Lalu, beliau itu ada beberapa sih. Ada nggak sih perencanaan wilayah kali ya? Atau di FT? UI nggak punya perencanaan wilayah sih Mas. Kemungkinan dari sipil kalau terkait transportasi harusnya. Iya kali sipil kali ya. Iya masuk lewat dari mereka sih. Hmm, baik Mas. Mm. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kalau dari saya terkait wawancara hari ini, pertanyaan saya sudah cukup. Kalau dari Faiz, Saya juga udah cukup ya. oke. Baik, Oke. Um, saya mau silakan teman-teman yang lain juga Mas. Dari tim kami mau mengucapin makasih banyak buat Mas Reza karena Siap, dengan senang sudah hati. tersedia. Iya, dan uh, mungkin tadi kami ada melakukan kesalahan atau salah bicara, kami minta maaf juga. Dan uh, No, kalau misalnya ini nanti bagian dari wawancara hari ini kami masukkan ke video produk uh, UTS kami, nggak apa-apa nggak ya Mas? nggak apa-apa, nggak apa. Saya harapannya mudah-mudahan nggak cuma jadi produk UTS ya. Jadi menggelinding beneran nih, jadi gerakan yang memperbaiki Amin. apa namanya penggunaan transportasi publik tuh sini di Kota Depok ya. Gitu sih. Oke. Amin, amin. Ya good luck lah ya, Amin. Nanda dan Faiz. Mudah-mudahan nanti setelah di biologi juga lihat kontribusi biologi terhadap pengentasan kemacetan ya di Kota Depok. Gimana caranya? Iya Mas. Iya, Baik, iya. Oke, kalau baik. gitu cukup ya. Oke. Ah, Ya, cukup.
Oh, Baik, terima kasih banyak Mas. Maaf ya, udah mengganggu senang. waktunya. Oke, no problem. Oke, Ya, saya izin pamit ya. Makasih. ya, selamat lebaran Mas. Oke, makasih sama-sama. Selamat lebaran. Yeay. Wah, oh iya, tinggal ini ya. Oh iya, kita nggak foto ya. Lu masih inget by the way. Udah gue screenshot itu, udah gue screenshot. Oke, oke, mantap, mantap. Udah. Nih nanti recordingnya kayak di gua lagi ya. Ntar gue cek deh. Hmm. Oke. Tadi poin-poin dari Masnya, kayaknya ada beberapa sih yang bisa kita ambil. Iya. Tuh itu tuh keren deh Masnya kayak bener-bener se-advokasi itu. Iya. Oke, udah. Hmm. Berarti ya, Hmm. nih gue stop recording.